Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita ketemu dalam renungan malam kita. Dan malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Atasi Semua Kekhawatiranmu, dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya akan mendahuluinya dengan berdoa dan menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian pujian kita yang berjudul Bapa Surgawi Memeliharamu, nyanyian nomor 162. Dan mari mendahulunya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan diri ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau yang pimpin kami. Dan juga lagu pujian yang akan kami nyanyikan, biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kami dan keteguhan bahwa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, Engkau Allah, Tuhan, Bapa kami yang sempurna, yang terus-menerus memelihara kami. Engkau senantiasa ada bagi kami di setiap rasa takut kami. Engkau selalu ada bagi kami di setiap kekhawatiran kami. Karena itu mari Tuhan berkati kami semua malam hari ini, supaya hanya Engkau yang dipermuliakan dan hanya Engkau yang menyatakan bagi kami kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa Surgawi memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, oh ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bicara tentang atasi kekhawatiran.
Kalau bicara tentang kekhawatiran, tentu saja kita semua pernah mengalaminya. Bahkan bisa jadi saat ini kita sedang bergumul terhadap atau tentang masalah ini. Ketika kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan negeri kita, yang telah membawa dampak yang sangat buruk bagi hampir semua aspek kehidupan kita. Tentu saja kita sedang dan bisa ada dalam kekhawatiran. Kita juga sebagai orang-orang Kristen, ketika kita memasuki Advent pertama, kita juga menghadapi dan mendengar peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi atas saudara kita di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, bagaimana orang-orang yang intoleran, para teroris datang dan membantai mereka dengan sangat kejam. Suatu perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Suatu perbuatan jahat yang menyangkali prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan sesuatu yang bisa saja merusak kerinduan kita sebagai bangsa yang terus bersatu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah karena semua itu sebagai orang percaya kita tetap dirundung dan bahkan dikuasai secara terus-menerus oleh rasa khawatir dan rasa takut kita? Memang semua kenyataan yang ada di luar kita, bahkan juga mungkin hal-hal yang ada di dalam hati dan pikiran kita berhubungan dengan keinginan kita, bisa menimbulkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut atas hidup kita, sekalipun kita mengatakan kita percaya atau kita beriman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebagai orang-orang percaya kita menghadapi dan mengatasi rasa khawatir itu, supaya kekhawatiran kita tidak merampas sukacita kita, kekhawatiran kita tidak memusnahkan harapan kita, dan kekhawatiran kita itu tidak menggoncangkan dan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan yang ke-7, kita lihat ada dua hal yang Paulus ingin bagikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi rasa khawatir ini dan tetap bisa ada dalam kemenangan, ada dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam keteguhan pengharapan, dan dalam kesetiaan iman yang tidak akan pernah pudar. Yang pertama, dalam ayat 6, Paulus bicara tentang pentingnya kita menyatakan kepada Allah segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita atau bahkan keinginan kita. Sebab memang kekhawatiran itu bukan saja muncul dari hal-hal yang di luar kita atau eksternal, tetapi juga muncul dari keinginan kita, harapan dan ambisi kehidupan kita. Itu bisa saja menimbulkan dan berdampak hadirnya kekhawatiran dalam hati kita. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-6 ini, Paulus dengan jelas mengatakan dan mendorong kita orang-orang percaya supaya kita menyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita dan semua hal yang membawa kekhawatiran. Dengan pernyataan yang sangat jelas dan tegas, Paulus katakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama,
Ya, Paulus tidak mengingkari atau tidak menyingkirkan bahwa orang Kristen itu bisa merasa khawatir. Tetapi yang ditekankan adalah kalaupun itu ada, kalaupun itu datang. Memang adalah dalam frasa di depannya kita lihat Paulus berkata tentang janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi ketika dia mengatakan tetapi, berarti dia menegaskan kalau sampai itu datang kita harus mengatasinya. Dan mengatasinya dengan cara bagaimana? Dengan cara menyatakannya dalam doa kepada Allah. Nah, kita mengerti bahwa doa itu bicara tentang bercakap-cakap dengan Allah. Dalam teori psikologi dikatakan kalau orang punya beban, orang punya masalah, beban berat, kalau dia bisa bicarakan beban itu kepada orang lain, sharing, kalau counseling, maka itu merupakan itu sudah separuh, atau itu sudah merupakan langkah awal, langkah baik bagaimana masalah orang itu teratasi. Nah, sudah lihat dalam bagian yang pertama ini Paulus juga menegaskan dan mendorong orang-orang percaya di Filipi pada waktu mereka diliputi dengan rasa khawatir, maka yang pertama harus dilakukan adalah menyatakannya, membicarakannya, sharing, ungkapkan itu kepada Allah. Ya. Bicarakan itu dengan Allah. Sampaikan itu kepada Allah dalam apa? Dalam doa, dalam bercakap-cakap dengan Allah. Bicarakanlah segala keinginanmu yang mungkin membuat kamu resah, segala keinginanmu yang membuat kamu terbeban, membuat kamu takut, dan semua perasaan yang timbul oleh karena faktor-faktor eksternal pun kita datang dan membawa itu kepada Allah. Kita percayakan itu kepada Allah. Oleh karena apa? Karena kita tahu hanya Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang dapat diandalkan. Oleh karena itu kita patut datang kepada Dia dalam doa. Kita menyerahkan dan mempercayakan semua hal ikhwal berhubungan dengan kehidupan kita, keinginan-keinginan kita, dan semua rasa khawatir dan cemas kita. Kita bawa kepada Dia. Dengan berdoa kepada Tuhan dan menyatakan semua rasa khawatir kita, ini bicara tentang sikap mempercayai Allah. Kita mempercayakan beban hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Dia sanggup menolong kita. Kita mempercayai Dia dan kita mengandalkan Dia. Dan Matius 11 ayat 28 berkata, jika kita datang kepada Tuhan dan membawa beban kita, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Bukan khawatir lagi, tapi akan mendapatkan kelegaan. Dan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Oleh karena itu penting sekali. Pada waktu saudara dan saya mau rasa takut dan khawatir kita di atas, maka yang pertama, Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan membawa semua beban itu, dengan tekun, dengan setia, berdoa, menyerahkan itu kepada Tuhan. Tapi ada hal yang kedua. Dia berkata bukan saja menyatakan itu dalam doa dan permohonan, meminta Tuhan yang terlibat atasi dan ambil bagian dalam pergumulan-pergumulan itu, tapi juga dengan ucapan syukur. Jadi dengan mengucap syukur, saudara, semestinya kita sebagai manusia dan sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap masalah-masalah kehidupan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang tahu segala kebutuhan kita, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh karena itu kita harus mempercayai Dia bahwa
Dia dalam kedaulatan dan kasih-Nya yang melampaui segala sesuatu sanggup mewujudkan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan Dia tetap Allah yang memperhatikan dan mempedulikan kita. Kita bisa saja salah mengerti tentang Allah seperti Marta di Lukas pasal 10 ayat 40. Pada waktu dia menghadapi keadaan yang melelahkan dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang peduli kepada kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi di luar kontrolnya Tuhan. Allah tetap yang mengontrol segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya. Dia Allah yang masih berdaulat atas segala sesuatu. Karena itu kita harus belajar bersyukur. Tindakan dan sikap bersyukur merupakan wujud dari pemahaman dan pengenalan kita yang benar akan Allah, dan sekaligus juga merupakan wujud dari sikap iman kita yang teguh kuat kepada Allah, bahwa kita percaya Dia mengendalikan segala sesuatu, Dia yang mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita seharusnya yakin bahwa Allah sungguh-sungguh mengendalikan keadaan apapun juga yang melingkupi kita. Dia Allah yang mengendalikan alam semesta, mengendalikan semua peristiwa. Dia Allah yang turut dan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Dan oleh karena itu, kita bisa bersyukur kepada-Nya. Kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada-Nya, karena kita tahu dan yakin bahwa Dia yang memegang masa depan kita. Dia yang menata dan mengatur hari-hari depan kita. Dan oleh karena itu kita bisa menjalani hidup ini dengan suatu sikap hati yang lega, jiwa yang lega, damai, sejahtera. Itu yang seperti dikatakan dalam ayat 7. Kalau kita berdoa dengan tekun, menyerahkan beban hidup kita kepada-Nya dan datang kepada Dia dengan penuh pengucapan syukur, yakin bahwa Dia yang bekerja dan bertindak dalam segala kenyataan hidup kita. Maka ayat 7 berkata, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dan saya cemas, takut, dan khawatir, belajar berdoa dengan tekun, menyampaikan semua isi hati kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, belajar bersyukur untuk semua kenyataan dan apapun yang sedang terjadi dan berlaku atas hidup kita, karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang Tuhan kenal. Dia Bapa surgawi yang tetap memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sidang jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sepanjang hari Tuhan menjaga dan memelihara kami. Dan malam hari ini kami akan tidur dan beristirahat. Kami berdoa menyerahkan terus hidup kami ke dalam kasih dan pimpinan-Mu, naungan-Mu kiranya terus dinyatakan atas kami dalam setiap keadaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kami hadapi, dalam setiap pengharapan kami akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sakit, yang sedang dalam berbagai-bagai pergumulan kesehatan. Tuhan lawat masing-masing, Tuhan jamah dan berikan terus keteguhan iman dan pengharapan yang sedang dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan berhubungan dengan keuangan, pekerjaan dan usaha, teman hidup, ada pergumulan-pergumulan dalam hubungan suami istri. Biarlah Tuhan karuniakan damai sejahtera dan pertolongan, berikan Tuhan ya Tuhan jalan keluar sehingga setiap pergumulan, setiap masalah dapat diatasi dengan ketaatan kepada Tuhan saja. Biarlah setiap keluarga boleh merasakan kehadiran Tuhan dan damai sejahtera Tuhan pulihkan kalau ada pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang belum diselesaikan hari ini. Tuhan selesaikan dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan Tuhan juga angkat segala rasa khawatir, ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan kami, dengan terus teguhkan kami akan pengharapan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan tidur kami semua di malam ini. Amin. Selamat istirahat.